Sebagai pendidik, tantangan terbesar kita bukan sekedar mengajarkan rumus, tetapi menanamkan kemampuan bernalar. Melalui inisiatif Sekolah Kaya Numerasi, kami menyulap setiap jengkal proses dan sarana belajar menjadi laboratorium numerasi yang hidup. Saya, Ayu Oktavia, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Senggrong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Saksikan video perjalanan kami dalam mengimplementasikan strategi matematika gembira untuk mewujudkan sekolah kaya numerasi. Angka tidak pernah berbohong. Rapor pendidikan sekolah kami membawa sebuah pesan penting. Kompetensi numerasi siswa masih berada di bawah garis minimum. Selama ini, matematika terjebak dalam sekat kelas yang kaku. Pembelajaran hanya berpusat pada guru berstandar pada buku paket. Rasa takut seringkali muncul bahkan sebelum pembelajaran dimulai. Mereka hanya menghafal tanpa pernah benar-benar paham. Kami sadar, matematika harus keluar dari buku teks dan menyapa mereka dengan cara yang berbeda. Inilah titik balik kami. Siswa seringkali hanya mahir berhitung secara prosedural, namun gagal menerapkan kemampuan numerasi tersebut pada persoalan dunia nyata. Kondisi ini diperparah oleh stigma negatif di rumah dan sekolah yang menganggap matematika sebagai pembelajaran yang sulit serta membosankan. Selanjutnya, masih kuatnya mindset guru bahwa matematika harus diajarkan secara kaku dan searah menjadi tembok pertama yang sulit ditembus. Dari situasi dan tantangan tersebut, kami mengajak rekan guru untuk berdiskusi mengenai kondisi raport pendidikan dan solusi implementasi matematika gembira. Penting nih ya, karena skor numerasi siswa kita masih di bawah kompetensi minimum. Nah, kita tidak bisa tinggal diam nih, gitu ya. Cara lama yang kaku harus kita tinggalkan karena anak-anak kita butuh lebih dari sekedar menghafal rumus. Saya Bu, Ya. ini Bu, bagaimana kalau untuk mewujudkan lingkungan sekolah untuk numerasi, di lingkungan sekolah kita diadakan atau diwujudkan dengan berbagai media interaktif yang kita pasang di berbagai sudut lingkungan sekolah. Dari hasil diskusi, diperoleh keputusan untuk mengimplementasikan matematika gembira dalam implementasi pembelajaran matematika di kelas, pemanfaatan aset lingkungan sekolah, serta kegiatan after school matematika. Untuk implementasi pembelajaran matematika di kelas, kami akan memberikan contoh petualangan pola dan geometri. Untuk langkah pertama, gali dan eksplorasi, guru mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati lingkungan. Siswa mengumpulkan bunga dan macam-macam daun untuk bisa mengerti bentuk-bentuk dasarnya di alam. Langkah yang kedua adalah muat konten. Siswa mengklasifikasikan benda di alam berdasarkan bentuk bangun datar dan menyusunnya menjadi pola. Jangan lupa untuk mengenalkan bahwa daun tertentu menyerupai segitiga dan bunga menyerupai lingkaran. Langkah yang ketiga adalah buat aktivitas. Kita ajak siswa untuk mengubah pemahaman visual menjadi gerakan fisik. Dengan seperti ini, siswa akan belajar mengenali sifat dan bangun datar melalui instruksi cepat dan gerakan melompat. Langkah yang keempat adalah ikuti pikiran murid. Tantangan tingkat lanjut di mana siswa menciptakan aturan pola mereka sendiri. Langkah yang kelima adalah rayakan dan akhiri, berupa selebrasi belajar di mana guru memberikan refleksi, apresiasi atas keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tantangan pola. Aksi yang kedua adalah pemanfaatan aset lingkungan sekolah. Dalam rangka mewujudkan lingkungan kaya numerasi, langkah besar kami dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Kami menyulap setiap jengkal lantai dan dinding, kami jadikan media interaksi agar siswa bisa belajar secara alami. Kami menghidupkan kembali kearifan lokal melalui permainan tradisional yang dimodifikasi. Engklek bukan lagi sekedar lompatan, tetapi sarana melatih dekomposisi angka dan keseimbangan. Sementara itu, dakon di pojok selasar menjadi alat manipulatif terbaik untuk mengajarkan pola bilangan dan konsep penjumlahan tanpa rasa bosan. Kami memastikan setiap sudut sekolah menyediakan pilihan aktivitas yang merangsang daya nalar siswa dengan cara yang menyenangkan. Inilah bukti nyata pemanfaatan aset berbasis kekuatan. Dengan menyediakan lingkungan yang kaya media, kita telah menghapus sekat antara bermain dan belajar. Di sekolah ini, numerasi bukan lagi paksaan, melainkan kebutuhan yang dirayakan setiap hari.
Aksi yang ketiga adalah kegiatan after school matematika. Ketika bel pulang sekolah berbunyi, petualangan baru justru dimulai. Di sekolah kami, kegiatan after school matematika bukanlah tempat untuk menghafal deretan rumus yang kaku, melainkan ruang bagi siswa untuk mengasah ketajaman bernalar. Kami menitik beratkan pada pengembangan logika dan number sense. Melalui program after school ini, kami membuktikan bahwa matematika adalah petualangan tanpa batas. Kami tidak sekedar melahirkan anak-anak yang pandai menghitung, tapi juga meningkatkan keterampilan bernalar dan logika. Refleksi terbesar kami adalah peningkatan signifikan untuk keberanian siswa dalam bernalar. Siswa tidak hanya sekedar menghitung hasil, tetapi mereka memahami proses. Kemampuan numerasi mereka tumbuh secara organik karena mereka belajar dari benda-benda nyata yang mereka sentuh setiap hari di sekolah. Aku sudah membuat pola urutan dan ini hasilnya. Aku sangat suka matematika karena matematika sangat menyenangkan. Terima kasih Bu Guru. Sebagai orang tua, saya sangat mengapresiasi terobosan program-program SD Negeri 2 Sembrong. Dulu saya sempat berpikir anak saya lemah di angka. Tapi ternyata anak saya cuma butuh metode yang pas. Nah, lewat kegiatan pembelajaran, after school, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpusat pada logika, anak saya jadi lebih kritis dan jago memecahkan masalah. Sebagai pemimpin, saya belajar bahwa kunci utama perubahan ada pada kemauan kita untuk mengubah pola pikir dan menghadirkan kegembiraan di setiap langkah belajar siswa. Melalui strategi matematika gembira, kita tidak hanya memperbaiki skor rapor pendidikan, tetapi kita sedang membangun fondasi nalar bagi masa depan mereka. Sekian video dari kami, semoga menginspirasi. Terima kasih.